Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kali ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 22. Untuk mempersingkat waktu saya bacakan dari ayat 1 sampai 14 ya. Ini tentang pengikatan Ishak. Dalam bahasa Ibrani sering dikenal atau orang-orang Yahudi mengenalnya dengan istilah Akedat Yitzhak. Jadi pengikatan Ishak, karena sesungguhnya Ishak itu tidak dikorbankan, tidak disembelih ya, hanya sebatas pengikatan, diikat. Ya, saya bacakan ayat 1 pasal 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini seringkali kita hanya memahami sebagai ujian iman Abraham ya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih jauh, apakah isinya kisah ini hanya ujian iman Abraham. Mari kita lihat. Jadi yang pertama itu memang kisah ini adalah ujian iman ya, ujian iman Abraham. Dikatakan ayat 1 pasal 22 tadi ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Wah, ini kata mencobai itu dari kata nisah. Nah, ini seringkali terjadi perdebatan atau juga kebingungan karena di teks-teks lain dikatakan Allah itu tidak mencobai ya, atau pencobaan itu tidak datang dari Tuhan begitu ya. Nah, karena itu saya kembalikan kepada bahasa Ibraninya yaitu nisah. Nisah ya, ayat 22 tadi kata mencoba itu dari kata nisah ya.
Wayehi akhar hadefarim fa'eleh wa Elohim nisah et Abraham. Jadi nisah ini bisa diterjemahkan menguji atau mencobai, ya. Nah, kata ini kadang-kadang konotasinya itu negatif gitu ya. Jadi mencobai atau menguji itu kadang-kadang konotasinya negatif. Padahal tidak selamanya ya, tidak selamanya itu menguji itu konotasinya negatif. Misalnya menguji emas itu kan sesuatu yang positif ya, untuk melihat kadarnya berapa gitu. Nah, kata nisah ini sebenarnya konotasinya bisa dua gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita tidak bingung, karena ada teks-teks yang mengatakan Allah itu tidak mencobai siapapun gitu ya. Nah, nisa itu bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Nah, ini tergantung pada konteks, pada motivasi begitu ya. Misalnya saya kasih contoh kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya ujian, ya, seorang dosen atau seorang guru memberikan ujian kepada anak didiknya, ya, misalnya seorang dosen memberikan ujian kepada mahasiswa. Nah, apakah itu sesuatu yang negatif? Tentu bukan ya. Dosen ini memberikan ujian kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu mengetahui seberapa jauh kemampuannya dalam menangkap pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Nah, jadi ini sebagai satu evaluasi, kemudian muncullah motivasi gitu ya, sejauh mana pelajaran yang ditangkap. Nah, ini maknanya positif ya, ujian akhir semester, ujian tengah semester, ujian skripsi dan lain sebagainya, untuk menguji kualitas dari mahasiswa gitu ya. Tapi kalau dikatakan, nah, pertanyaan mahasiswa yang satu itu menguji dosennya, wah ini negatif ya. Pertanyaan seorang mahasiswa yang menguji dosen itu artinya seperti mencobai, negatif ya. Mengetes kemampuan dosennya atau gurunya atau pengajarnya, kira-kira sejauh mana pengetahuan dosennya itu. Dosen ini, saya ini atau guru saya ini hebat apa tidak. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya mahasiswa sudah tahu ya, hanya ingin mengetes ya. Ini kemudian ya tidak tahu ya, apa untuk mempermalukan atau sebagainya. Tapi ini konotasinya negatif ya. Tapi kalau dosen memberikan ujian semester, tengah semester, itu hal yang lazim dan itu positif ya. Nah, ini perlu kita tahu bahwa ujian atau pencobaan itu ya bisa bermakna positif atau negatif ya. Nah, ada orang yang sudah mulai memilah ya, kalau pencobaan itu negatif, kalau ujian itu positif, ya itu juga boleh-boleh saja ya. Tapi intinya bahwa kalau dari Tuhan itu jelas sesuatu yang positif ya. Tuhan mencoba Abraham itu sesuatu yang positif untuk mengetahui iman Abraham. Saya kira Tuhan Maha tahu ya, tidak terlalu penting untuk mengetahui, tapi ujian itu untuk Abraham, sejauh mana Abraham mengasihi Tuhan. Jadi lebih kepada Abraham ujiannya, karena Allah sebenarnya Maha tahu ya, tidak perlu dengan ujian seperti itu ya. Tapi ujian ini bagi Abraham, sejauh mana Abraham mempercayakan dirinya kepada Tuhan ya. Nah, ujian ini atau pencobaan ini diberikan Tuhan kepada Abraham setelah semuanya itu. Nah, setelah semuanya itu maksudnya ya setelah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Abraham. Jadi Abraham punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan ya. Dia dipanggil dari Ur Kasdim dan dia taat, kemudian dalam pergumulan selanjutnya tentang keturunan dan sebagainya, kemudian Abraham diberi seorang anak perjanjian yang disebut Ishak ya. Setelah itu Tuhan mengadakan ujian. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tahu kemampuan dari Abraham ya, imannya Abraham. Tapi ini perlu dilakukan ya. Ini sesuatu yang positif ya. Allah mencobai nisah.
Tapi kalau dari iblis, dari setan itu maksudnya negatif, buruk ya, seperti iblis mencobai Ayub. Nah, itu motivasinya jelas salah ya, untuk menghancurkan Ayub. Tapi itu juga Tuhan izinkan. Tuhan juga menguji ya. Tuhan menguji tapi dengan maksud yang positif. Nah, ini ya. Jadi kata Nisah ini bisa positif atau negatif ya, tergantung dari konteks motivasinya ya. Nah, jelas untuk ujian iman Abraham itu sesuatu yang positif. Ini ujian yang sangat berat ya bagi Abraham, ini sesuatu yang sangat berat. Menyembelih anaknya sendiri. Nah, ini dengan tangannya sendiri dia harus membunuh anaknya ya. Kemudian dia harus kehilangan anaknya. Kehilangan bukan hanya anaknya tapi kedua anaknya sebenarnya ya, karena Abraham sudah mengusir Ismail ya. Ismail dan Hagar sudah diusir, kemudian yang tinggal di rumah hanya Ishak ya. Dan kemudian dia harus membunuhnya. Nah, ini dia harus kehilangan kedua anaknya. Dan ini sesuatu yang sangat berat. Tapi sangat menarik di ayat yang ketiga ini, dikatakan begini ya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham. Artinya Abraham bisa tidur ya. Lalu bangun di pagi hari. Nah, ini menarik ya, dalam persoalan yang sangat rumit, yang sangat berat, harus mempersembahkan anaknya, harus kehilangan anaknya. Tetapi Abraham bisa tidur gitu ya. Terus pagi-pagi bangun. Artinya dia betul-betul mempercayai Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dan dia bangun pagi-pagi untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan tanpa ragu. Nah, ini menarik ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan menguji umatnya, anak-anaknya, dia tahu seberapa jauh kemampuan dari si penerima ujian itu. Tuhan tahu iman Abraham, sejauh mana imannya, ya. Jadi sebenarnya ujian ini bukan untuk Tuhan ya, karena Tuhan Maha tahu, tapi supaya Abraham tahu seberapa jauh imannya. Nah, kalau kita melihat kisah Abraham, itu imannya memang unik ya. Naik turun gitu ya. Ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, ya, dia langsung ya, tanpa banyak tanya, mungkin tanpa banyak pertimbangan, tidak disebutkan itu ya, dia berangkat saja menuju tanah yang dia tidak tahu, yaitu Kanaan gitu. Tapi beberapa kali juga Abraham gagal ya. Ketika terjadi kelaparan dan Abraham ke Mesir, dia harus berlaku pecundang ya, dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, sebagai saudaranya. Nah, memang masih ada hubungan saudara antara Sarah dan Abraham, tetapi itu kebenaran yang hanya separuh ya. Karena kalau dibilang dia istrinya, maka dalam pikiran Abraham, orang-orang Mesir itu akan membunuhnya dan mengambil Sarah istrinya. Kemudian dia berlaku seperti licik gitu ya. Nah, itu dia tidak mempercayai Allah sepenuhnya yang memelihara. Jadi imannya pada saat itu memang kandas ya. Jadi Abraham bukan manusia super yang imannya langsung tiba-tiba naik, tetapi mengalami proses, mengalami pergumulan ya. Ketika janji Tuhan terwujud, Sarah mengandung dan melahirkan, imannya kembali kuat ya, karena dia melihat bertahun-tahun apa yang Tuhan janjikan akhirnya terrealisasi dan ini kuat imannya. Makanya ketika Tuhan suruh dia mempersembahkan Ishak, dia tidak berpikir panjang ya. Dia berkeyakinan bahwa ketika nanti Ishak mati, Tuhan sanggup bangkitkan dia dari antara orang mati. Itu yang ada di dalam pikiran Abraham ya. Nah, progres iman ya, dari
Kadang naik, kadang turun, tapi kali ini iman Abraham begitu kuat ya. Jadi penerapan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, miliki iman yang teruji ya. Kalau semua aman, nyaman, baik-baik saja dan kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, nah itu sesuatu yang biasa ya. Tapi di tengah persoalan, kesulitan dan lain sebagainya, iman kita tetap kuat, nah itu baru luar biasa ya. Iman tanpa pengujian tidak terbukti kualitasnya. Jadi iman tanpa pengujian tidak terbukti kualitasnya. Iman harus dibuktikan dengan ujian ya. Karena itu jika kita diizinkan untuk masuk ke dalam sekolah iman, nah, dikatakan di sini sekolah iman ya, pergumulan, tantangan dan penderitaan, jalani dan syukuri ya. Syukuri, jalani ketika kita harus melewati kesulitan-kesulitan. Karena itu akan menunjukkan seberapa besar, seberapa jauh iman kita kepadanya. Ya, yang kedua, nah ini yang penting, bahkan sangat penting bagi kita semua ya. Kisah tadi, Kejadian pasal 22 tidak hanya berisi tentang ujian iman. Ini berisi tentang penggantian ya, substitusi, konsep penggantian dalam soteriologi, dalam keselamatan ya. Perhatikan ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi sebenarnya ujiannya sudah selesai ya. Ujian selesai dan Abraham mendapat nilai yang sangat bagus. Abraham mengasihi Tuhan lebih dari semua. Di ayat 12 ya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini sebuah hasil dari ujian ya. Jadi kisah ini sebenarnya sudah berakhir di sini untuk ujian iman Abraham itu sudah berakhir. Tetapi kisah ini berlanjut. Ini Tuhan sedang mengajarkan tentang konsep pengganti ya. Konsep penggantian. Perhatikan ayatnya. Ya. Nah, jadi kisah ini bersifat profetis ya. Karena sejatinya Tuhan tidak pernah mengizinkan korban persembahan manusia dan menyebutnya sebagai kekejian. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah mengizinkan korban berupa manusia yang dibakar, itu tidak ya. Tetapi ini adalah sebuah tindakan profetis ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas dalam Perjanjian Baru ya. Nah, banyak orang ribut ya. Ismail atau Ishak yang dikorbankan ya. Umat Islam berkata, wah itu Ismail. Sebagian ya, tidak semua. Orang Kristen, nah itu Ishak. Tapi sebenarnya dua-duanya tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang mati di tangan Abraham. Tapi seekor domba. Nah ini, perhatikan ayat 13 ini ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, saya beri warna merah. Pengganti anaknya. Nah, ini adalah konsep penggantian. Konsep penggantian ini secara samar-samar sudah diajarkan sejak zaman Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, ada perintah Tuhan. Biyom akal kami menu motamut. Pada hari engkau memakannya, memakan apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu ya. Buah yang dilarang itu. Pada hari itu pastilah engkau mati. Tapi Abraham dan Hawa tidak mati ya. Mereka membuat cawat, tetapi Tuhan mengganti cawat yang dari daun ara itu dengan pakaian yang dari kulit binatang. Nah, ini sebenarnya secara samar-samar itu konsep penggantian. Harusnya Abraham dan Hawa yang mati, tetapi binatang yang mati, ya. Kulitnya dipakai untuk menutupi badan dari Adam dan Hawa. Nah, di dalam kisah ini sangat jelas ya, sebagai korban pengganti anaknya. Jadi
ada substitusi, ada penggantian. Ini konsep yang sangat penting dalam kekristenan. Nah, korban pengganti itu dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang menyediakan korban pengganti, bukan manusia. Ayat 8, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Nah, kalau kita merujuk ke perjanjian baru, Yohanes, seorang nabi, ketika melihat Yesus, dia berkata begini, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wah, menarik di sini ya. Jadi anak domba Allah. Ini kalau dalam tata bahasa ini genetif ya. Anak domba milik Allah atau bisa diartikan anak domba dari Allah. Jadi memang Allah sendiri yang menyediakan anak domba itu. Seperti dalam kisah tadi ya, Abraham itu Allah yang menyediakan anak domba. Nah, di dalam perjanjian baru Allah juga yang menyediakan domba itu. Makanya seorang nabi yang namanya Yohanes, dia sangat peka, dia mengerti siapa Yesus. Yesus adalah anak domba milik Allah, anak domba dari Allah, anak domba yang akan dijadikan pengganti bagi umat manusia. Nah, bukan kebetulan Yesus lahir di kandang ya, bukan kebetulan. Kalau kita baca kisahnya ya, mungkin sepertinya memang kebetulan ya. Maria mengandung dan waktu mau melahirkan tidak ada tempat, adanya kandang, ya sudah lahir di kandang. Tapi sebenarnya tidak ada kebetulan. Yesus lahir di kandang. Jadi karena dia adalah anak domba. Anak domba biasanya lahirnya di kandang ya. Di kandang. Nah, dia harus mati menggantikan kita ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia tidak kenal dosa jadi dosa. Kita yang penuh dosa ini beroleh kebenaran. Nah, ini konsep penggantinya di sini ya. Anak domba itu menggantikan anaknya, Yesus menggantikan kita. Nah, ini makanya banyak orang yang masih kebingungan ya. Ini sebenarnya di sini letaknya ya. Juru selamat kok mati? Juru selamat itu kan seperti jagoan gitu ya, menyelamatkan orang lain. Bagaimana menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Nah, banyak orang mengolok-olok Yesus. Juru selamat, kalau engkau juru selamat ya, engkau turun lah, pasti bisa menyelamatkan dirimu. Kenapa orang lain kau selamatkan, engkau tidak bisa selamatkan? Kira-kira begitu olok-olokan ya. Dan bahkan sampai sekarang banyak orang mengolok-olok kematian Kristus. Tapi sesungguhnya letaknya di sini ya. Juru selamat itu menyelamatkan dengan cara yang sudah Allah tentukan, yaitu sebagai pengganti. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini ya. Jadi dalam peristiwa Abraham mengorbankan Ishak tadi ya, mengikat tadi, ada domba yang dibuat pengganti ya, atau binatang yang dibuat pengganti tadi ya. Domba mati, Ishak ini selamat. Ya, Ishak tidak jadi mati karena yang mati akhirnya domba kan. Nah, demikian juga Yesus mati, kita selamat. Kita ini siapa? Yang mau menerima penggantian itu. Ya, kalau tidak mau menerima ya berarti kita mati. Ya, seperti Ishak. Kalau Ishak, enggak usah lah domba itu saya saja ya, dia mati. Gitu. Nah, bagi kita sekarang Yesus sudah mati bagi kita yang mau. Tapi kalau nggak mau, enggak lah Yesus biar mati sendiri, saya mau mati sendiri ya, akhirnya kita binasa ya. Tetapi bagi siapa yang mau menerima penggantian ini, maka kita akan selamat gitu ya, selamat dalam arti tidak mengalami kematian yang kedua atau neraka ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, konsep keselamatan dalam kekristenan bukan usaha manusia, itu anugerah Allah semata. Allah yang menyediakan domba pengganti, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Ya. Kalimat terakhir adalah tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah dilakukan sekali dan untuk selamanya akibatnya. Bapak Ibu Saudara, jadi kisah tadi adalah yang pertama memang kisah tentang ujian Abraham.
mari kita miliki iman yang teruji. Ya, ujiannya pasti beda-beda setiap orang, tetapi Tuhan mau supaya kita punya iman yang teruji, tidak mudah, bimbang, galau, tapi iman yang teruji, yang mantap, yang kokoh. Yang kedua, itu penggantian, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum memahami ini dan sekarang memahami, relakan hati untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Relakan hati untuk menerima korban pengganti itu sehingga Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai korban pengganti, tetap miliki itu, yakini itu. Jangan pernah lepaskan kepercayaan ini, karena itu penting untuk kehidupan kita kelak selama-lamanya. Ya, Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi dosa kita melalui korban pengganti. Kita hanya menerima saja, menerima, meyakini, dan kelak kita akan nikmati. Ya, Tuhan sudah siapkan sarananya, solusinya. Kalau kita menolak, ya akibatnya kita tanggung sendiri. Kalau kita menerima, ya kita yang akan menikmati. Terima kasih sudah menonton. Ini renungan dari saya kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.